Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah ya, pada kali ini kita masih bisa bertemu meskipun melalui virtual ya seperti ini. Tapi semoga saja tidak mengurangi rasa kita untuk ingin belajar lebih seperti itu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai manajemen shift kerja. Nah, di sini kita nanti akan membahas bagaimana sih cara menjadi seorang pemimpin yang baik, minimal yang tidak terlalu dibenci oleh rekan ataupun oleh eh, apa namanya pegawai di bawahnya kita seperti itu. Oke, sebentar. Nah, nanti di sini kita akan mencoba untuk apa namanya eh, membuat shift kerja ya, seperti apa sih cara membuat jadwal pekerjaan di petugas unit rekam medis. Mungkin kalau teman-teman yang sudah bekerja saat ini mungkin di apa namanya di mungkin di restoran ataupun di tempat makan, rumah makan ataupun di mana, mungkin pasti juga yang terkena shift ya, mungkin pasti juga sudah sedikit tahu seperti itu. Nah, lanjut saja di sini, fungsi atau tujuan manajemen shift kerja itu apa sih? Nah, yang pertama pasti untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas kerja. Jadi agar beban petugas itu tetap bisa tidak overload kayak gitu. Agar apa? Agar nanti pekerjaannya itu selain efisien juga efektif. Yang kedua, menghindari petugas dari kelelahan kerja. Nah, pasti ya. Jadi teman-teman ketika sudah menjadi seorang pemimpin itu, harapan teman-teman adalah agar apa? Agar tim yang ada di unit rekam medis itu terhindar dari faktor kelelahan, faktor penyakit ataupun faktor kecelakaan kerja. Nah, di sini juga ya, mengurangi resiko PAK. PAK itu adalah penyakit akibat kerja. Nah, contohnya seperti apa? Mungkin contohnya seorang petugas filing kayak gitu yang harus apa namanya mondar mandir, harus ngambil dokumen, mungkin harus naik juga. Nah, ini penyakit akibat kerjanya. Contohnya ya mungkin ada gangguan nanti di apa namanya tulang belakangnya, karena mungkin caranya dia duduk mungkin tidak sempat duduk ataupun apa yang nanti bisa mempengaruhi kayak gitu. Contoh lain juga untuk petugas yang tiap hari melakukan aktivitas di layar monitor ya, agar mengurangi resiko PAK-nya ini, agar tidak mengalami kerusakan mata, bisa minus seperti itu ataupun bisa rabun kayak gitu. Nah, itu diharapkan tidak terjadi. Nah, terus yang keempat yaitu menyejahterakan petugas. Pasti ya, dalam shift kerja ini kok bisa menyejahterakan petugas. Karena bagaimanapun kita harus memperhatikan faktor sosial, faktor keadaan personal dari tiap-tiap petugas. Mungkin ada yang sudah kerja, kok bukan, ada yang sudah berkeluarga, ada yang masih jomblo, ada yang mungkin habis diputus pacarnya, ataupun ada yang habis mengalami kedukaan seperti itu. Agar apa? Agar nanti bisa sejahtera. Jadi ketika dia ada suatu keadaan yang tidak bisa membuatnya masuk, dia nanti sudah bisa eh, apa ya, istilahnya sudah tidak terlalu terpikir di pekerjaan, karena mungkin shiftnya tidak pas di jam itu. Mungkin ketika dia ada acara di pagi hari, dia bisa ditempatkan di siang hari atau di malam hari. Oke, selanjutnya silakan teman-teman untuk menuliskan lagi fungsi atau tujuan manajemen shift kerja menurut teman-teman di kolom komentar dengan format name dalam kurung pendapat ataupun pikiran teman-teman mengenai tujuan dari manajemen shift kerja sebagai bahan presensi. Selanjutnya faktor pengaturan shift kerja. Ini yang faktornya apa saja? Yang pertama pasti bentuk shiftnya. Apakah dia berputar tetap ataupun mungkin tetap dan berputar, seperti itu pasti perlu diperhatikan. Yang kedua panjang waktu tiap shift. Nah, ini terpengaruh oleh ataupun ditentukan oleh instansi di mana dia bekerja. Kayak gitu. Terus yang ketiga, waktu mulai dan akhir shift harus jelas ya. Jadi waktu mulainya jam berapa? Jam 7 sampai jam berapa? Jam 2 ataupun jam 2 sampai jam 9. Itu harus jelas.
Yang keempat, distribusi waktu istirahat. Ini apabila ditetapkan ataupun ada standar berlakunya, misal jam 12 sampai jam 1 harus istirahat, maka harus diberitahukan. Tapi apabila tidak ada, maka perlu didistribusikan waktu istirahat secara bergantian. Mungkin yang 2 orang istirahat untuk apa? Mungkin untuk ibadah, sholat zuhur yang lainnya bekerja, nanti gantian seperti itu. Yang satu makan, yang satu bekerja, nanti gantian. Nah, yang kelima nanti arah transisi shift-nya. Nah, arah transisi shift-nya nanti kira-kira bagaimana? Ini tergantung lagi ke bentuk shift-nya, apakah berputar ataupun nanti tetap. Oke, selanjutnya di kriteria membuat shift kerja. Nah, ini yang pertama, jadwalkan sesederhana mungkin agar mudah diingat. Ya, jadi nanti jangan sampai nanti jadwalnya itu kok murat-parit. Mungkin jadwalnya masuk libur, masuk libur. Jangan jadi harus mudah diingat dengan cara mungkin memberikan softnya ataupun memberikan print-printannya seperti itu. Nah, terus rotasi berjalan ini teratur. Nah, ini tergantung juga, apabila tidak memungkinkan maka jangan dipaksakan kayak gitu. Nanti takutnya apabila nanti ada yang berhalangan, nah, seperti itu. Jadi ketika kita membuat shift kerja, kita harus fleksibel, tapi juga harus tetap bisa mengejar poin efektif dan efisien. Terus menyediakan waktu libur, ini wajib ya. Jadi jangan sampai seorang pegawai itu bekerja lebih dari 7 hari. Kayak gitu. Nah, terus selanjutnya tidak bekerja lebih dari 6 hari. Nah, ini makanya harus ada waktu liburnya. Nanti kalau lebih dari 7 hari nggak ada waktu liburnya bagaimana? Ataupun nanti tapi ini juga kembali lagi ke pribadi seseorang itu. Kalau misal dia request mau 7 hari tapi nanti liburnya double, ya kalau itu memungkinkan dan itu menyejahterakan si petugas dan juga bisa mengejar poin efektif dan efisiensi, ya silakan. Selanjutnya, aspek dalam pemilihan shift kerja. Nah, ini aspek yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua, performansi kerjanya bagaimana. Kalau dia nggak bisa ataupun lemah di coding, ya jangan taruh dia di coding. Kalau dia malu-malu, ya jangan taruh dia di pendaftaran. Ini harus kita lihat sebagai seorang manajemen atau seorang kepala unit. Seperti itu. Terus interaksi sosial dalam kerja, nah ini juga penting. Kalau kita mengetahui ada 2 teman kita atau 2 petugas yang mungkin saling bermusuhan, kita letakkan di satu tempat, mungkin di filing seperti itu, ya nanti otomatis susah. Jangan sampai nanti pekerjaannya terlenakan atau terbuai ataupun keteteran ya, ataupun nanti bisa menjadi suatu penghalang karena adanya suatu interaksi sosial yang tidak baik. Nah, ini tidak melulu berupa permusuhan, bisa juga nanti percintaan. Mungkin si A dan si B ini percintaan sudah dikenal sebagai seorang pasangan kekasih. Itu ya jangan taruh dia di satu shift malam, ataupun jangan taruh mereka di satu posisi yang setempat kayak gitu, harus dipisah. Ini penting ya, interaksi sosial dalam kerja. Terus yang ketiga, jenis shift kerja. Nah, jenis shift kerja itu ada apa saja? Ada berputar dan ada menetap. Seperti apa sih shift berputar dan shift menetap? Di sini shift kerja berputar. Sebentar saya break dulu. Nah, di shift kerja berputar ini seperti apa? Nah, yang pertama pasti dalam memberikan jenis shift kerja berputar itu tiap petugas memiliki siklus yang berubah. Ini pasti ya. Jadi tidak mungkin shift kerja berputar tapi petugasnya pagi, terus siang, terus malam, terus itu tidak mungkin. Pasti akan berubah. Yang kedua, waktu kerja bisa berubah. Nah, waktu kerja bisa berubah seperti apa? Misal di pagi dan siang itu kan pasti waktunya 7 jam. Tapi kalau di shift malam pasti waktunya lebih dari 7 jam. Waktunya berapa ya? Mungkin bisa 10 jam kayak gitu. Nah,
Terus contohnya seperti apa? Unit filing 24 jam. Ini pasti menggunakan shift kerja berputar karena dia ada shift pagi, siang, dan malam. Nah, lanjut di shift menetap. Nah, ciri-cirinya yang pertama, petugas hanya terdiri dari satu orang per pekerjaan. Jadi misal seperti si A, dia tugasnya adalah coding rawat jalan di bagian rekam medis. Nah, di situ ya udah dia cuma kerja di situ saja, tidak punya teman, tidak punya tidak punya job list yang lain. Jadi dia hanya tugasnya cuma coding di pagi hari. Nah, itu yang dimaksudkan shift kerja menetap. Contohnya seperti itu. Terus waktu siklusnya ya siklus sesuai jam kerja. Misal 7 jam ya 7 jam, pagi hari ya pagi hari terus. Nah, contohnya petugas pelaporan, terus nih di sini coder CASME, kepala unit. Nah, itu biasanya menetap shiftnya. Lanjut, di sini ada aspek dalam mempertimbangkan perputaran shift. Yang pertama, untuk menekan kekurangan istirahat. Jadi kalau shift malam, otomatis habis shift malam harus ditaruh ke shift siang ataupun shift malam lagi, ataupun nanti diliburkan. Jangan habis dari shift malam terus pagi. Dia habis kerja dari jam 9 malam sampai dengan jam 7 pagi, besoknya sudah shift pagi. Ya udah otomatis gelandang kan dia. Gelandang langsung ke jam 7 ya udah kerja langsung lagi sampai di jam 2. Padahal kalau kerja di pagi hari itu kan pasiennya banyak. Kalau di kerja di shift malam pasiennya sedikit tapi harus standby. Sudah ngantuk, sudah capek, sudah pusing, langsung ditaruh di shift pagi. Ya udah akhirnya menjadi sambat. Nah, kayak gitu. Terus juga harus minum, makan, peregangan itu juga harus diperlukan. Jadi kalau mungkin di bagian filing dia peregangan terus gitu. Tapi kalau di bagian yang monoton seperti seorang petugas assembling, coding, pelaporan itu ya butuh peregangan ya duduk mungkin squat jam kayak gitu. Terus di sini ada ketersediaan waktu untuk keluarga dan sosial. Ini harus perlu dipertimbangkan. Kita tahu dia sudah senior, umurnya sudah 50 tahun ke atas, dia punya keluarga, dia punya anak. Kita taruh dia di shift malam terus. Kayak gitu kan kasihan. Kita harus mempertimbangkan. Makanya di sini kita harus menjadi pemimpin yang baik. Kayak gitu, pemimpin yang mengayomi. Mengayomi siapa? Mengayomi teman-teman kita, mengayomi di bawahnya kita, jabatannya seperti itu, jabatan secara strukturalnya kayak gitu. Terus juga harus memberikan ketersediaan waktu untuk ibadah, acara penting. Kalau mungkin teman yang beragama Islam ya ketika udah zuhur ya dipersilakan untuk sholat. Sebaliknya nanti teman yang Nasrani ketika di tanggal hari raya Natal seperti itu mungkin dia merayakannya di malam hari ya jangan diberikan shift malam kayak gitu ya, diberikan shift pagi ataupun diliburkan kayak gitu. Nah, ini penting sebagai kita untuk melatih rasa simpati kita, rasa manusianya kita terhadap sesama manusia kayak gitu. Makanya di MUK ini saya sangat suka di MUK karena di sini adalah eh, istilahnya penentu dari segala aktivitas kayak gitu. Dimana kalau ketika kita bekerja kita memiliki pimpinan yang baik, yang ramah, yang menyenangkan bukan dari hanya perkataan tapi juga dalam mengatur pekerjaan kita, jam masuknya kita juga nyaman, otomatis kita dalam bekerja pun juga nyaman kayak gitu. Tapi kalau sudah diberi kenyamanan kita dalam bekerja kok sak-saknya ya udah itu namanya kitanya yang double. Nah, itu akhirnya efek dari semua itu ya ini tadi sering sambat kayak gitu. Peraturan jam kerja. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pasal 77 sampai pasal 8 itu 85 itu sudah diatur. Jadi, untuk waktu kerja itu adalah 7 jam kerja dalam satu hari atau 40 jam kerja dalam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu. Atau bisa juga 8 jam kerja dalam satu hari atau 40 jam kerja dalam satu minggu untuk 5 hari kerja. Jadi kalau dia 5 hari kerja, Senin sampai Jumat, ataupun Selasa sampai Sabtu, ataupun Rabu sampai Minggu ya
sedalam sehari itu 8 jam, tapi kalau Senin sampai Sabtu 6 hari kerja ya berarti 7 jam. Yang dihitung di sini adalah jam kerja. Jadi kalau ada istirahat jam 12 sampai jam 1 ada ketentuan untuk istirahat, otomatis pulangnya misal masuk jam 7 ya pulangnya harus jam 3 bukan jam 2 karena ada ketentuan jam 12 sampai jam 1 itu digunakan untuk istirahat. Tapi kalau tidak ada ketentuan ya maka pulangnya jam 2. Nah, di situ terus istirahatnya bagaimana? Nah, istirahatnya tadi kita sudah bahas di awal tadi. Jadi kita punya toleransi. Ketika yang satu makan, yang satu bekerja. Seperti itu. Dan itu harus sebagai pimpinan, sebagai manajer di unit rekam medis, kita harus memberitahukan kepada bawahan kita, kepada teman-teman kita. Jangan sampai nanti teman-teman kita merasa canggung ketika dia mau istirahat. Harus kita yang menyuruhnya untuk istirahat. Jangan sampai dia yang meminta kepada kita untuk istirahat. Kayak gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini dia untuk tadi berdasarkan pasal 77 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, peraturan jam kerja karyawan itu 7 jam sehari atau setara 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja, atau 8 jam sehari atau setara dengan 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja. Nah, di sini juga ditentukan nih, untuk waktu kerja lembur hanya boleh dilakukan maksimal 3 jam dalam sehari. Waktu kerja lembur hanya boleh dilakukan maksimal 14 jam dalam seminggu. Jadi jangan sampai ketika kita sudah kerja kita hanya fokus untuk cari duit, lembur, tapi keluarga terlantar. Jangan sampai. Nah, undang-undang saja memperhatikan keluarga kita, masa kita sebagai besok sebagai calon suami atau calon istri justru malah tidak memperhatikan keluarga kita, kan kebangetan kayak gitu. Nah, di sini juga karyawan yang lembur berhak mendapatkan upah lembur. Ini sudah tertuliskan ya, sudah peraturan, namanya peraturan yang dilaksanakan. Jangan sampai pilih-pilih. Oh, ini peraturan yang menguntungkan dilaksanakan. Oh, ini peraturan yang tidak menguntungkan diabaikan. Jangan seperti itu. Oke, lanjut. Nah, dampak apabila waktu kerja itu kelebihan kira-kira apa dampaknya? Nah, yang pertama itu lelah, wajib. Yang kedua kurang produktif, karena lelah dia kurang produktif, matanya udah kepikiran kemana-mana, pikirannya udah kemana-mana, matanya udah rabun, kakinya udah pegel, tangannya udah linu, dadanya udah sesek, hasratnya sudah pingin pulang. Nah, terus yang ketiga kurang loyal terhadap atasan atau institusi. Nah, jadi jangan sampai kita menyalahkan seorang teman kita ataupun bawahan kita ketika mereka nanti kok kerjanya nggak tenanan, tidak sungguh-sungguh, terus kok dengan kita kok tatapannya sini supaya pingin kayak gitu, kayak pingin berbuat yang negatif kayak gitu ke kita. Jangan sampai kita langsung berpikiran seperti itu dulu. Kita lihat dulu bagaimana kita mengatur waktu kerja mereka, seperti itu. Terus yang keempat, beban psikologi. Ini juga beban psikologi. Kalau seseorang terlalu lebih kerja, waktu kerjanya kayak gitu, mungkin tekanannya juga tinggi, nah otomatis dia beban psikologinya tuh tinggi juga. Jangan sampai kita bekerja untuk merusak otak, pikiran, dan badan kita. Kita bekerja untuk mencari nafkah, untuk membuat ataupun membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jangan sampai nanti gara-gara pekerjaan justru malah sudah pusing, stres, keluarganya nggak baik, nggak harmonis, pulang kerja terbawa beban pekerjaan. Nah, jangan seperti itu. Nah, siapa yang bisa mengaturnya adalah atasannya yang pertama kayak gitu. Nah, yang kelima, masalah sosial. Ini bisa juga timbul loh. Karena apa? Mungkin karena itu tadi sudah capek, kurang produktif, lelah, beban psikologi, sampai rumah cuma tidur, istirahat, otomatis akan menimbulkan masalah sosial. Pengajian nggak datang, ibadah nggak datang, rapat RT nggak datang, ada sumbangan nggak gagas, kayak gitu. Otomatis bisa menjadi masalah sosial dengan atasan negatif terus kayak gitu, gampang marah, gampang apa.
terus yang itu tidak ada hubungan yang kerja bonus. Jadi ya bekerja seperti di neraka, kerja kayak gitu. Bisa-bisa nanti malah barbar kayak gitu ya. Ini harus kita besok sebagai teman-teman, terutamanya ketika sudah lulus menjadi seorang pimpinan, saya harapkan bisa lah, jangan sampai salah satu dari 6 poin ini terjadi ke rekan-rekan teman di satu unit ataupun ke di bawahan teman-teman. Nah, yang terakhir ini pasti sambatan. Tiap hari sambat, istirahat sambat, di status sambat, di pekerjaan juga sambat, kayak gitu. Berdoanya pun sambil sambat, kayak gitu. Nah, di sini ada contoh jadwal kerja. Nah, di sini ada contoh jadwal kerja ya, ada administrasi, marketing. Nah, ini contohnya. Jadi di sini ada nama karyawannya, terus mungkin nikahnya juga dicantumin boleh tidak boleh, ini ada jadwalnya. Nah, ini berarti contoh dari shift tetap karena di sini ada Senin shift 1, Selasa shift 1, Rabu shift 1 sampai Minggu shift 1. Gitu. Berarti contoh dari shift tetap. Nah, di contoh kedua yang marketing, nah ini ada shift 2, ada shift 1, ini bisa jadi nanti contoh shift berputar. Kenapa kok di administrasi tetap? Karena yang pertama kita lihat dia cuma satu orang, yang kedua otomatis shiftnya juga satu orang, kayak gitu. Nah, kalau ini ada jadwal kerja pegawai, ada Anton, tanggalnya, nah ini satu merah, kalau merah itu berarti libur, putih itu masuk, kalau kuning itu membantu libur. Nah, ini berarti shiftnya bisa dikatakan ini karena nggak diketahui jam kerjanya, bisa dikatakan ini shift tetap juga karena 1 jam kerja. Jadi di office boy ini ada MM, ada off, ada MMM juga tanpa diketahui, ini juga bisa dimasukkan ke dalam shift tetap juga. Nah, oke, untuk pertemuan kelima ya, ini pertemuan keempat. Nah, keempat ini silahkan nanti teman-teman membuat, ini saya berikan contoh praktikumnya ya, di instalasi rekam medis Rumah Sakit Umum Indosehat Surakarta terdapat 12 pegawai dengan background pendidikan rekam medis dan 2 orang dengan background pendidikan SMA, di mana dalam pembagian tugas bagi berikut. Ada 4 pegawai petugas pendaftaran, ada 5 orang petugas spelling, ada 2 orang petugas assembling, ada 1 orang petugas coding pas 12, ditambah 2 orang petugas distribusi yang berasal dari SMA. Oke, selanjutnya di sini untuk gambaran pekerjaannya. Di sini jumlah pasiennya per hari itu ada 270 pasien. Pagi itu kurang lebih 170 pasien, di siang hari itu kurang lebih 80 pasien, dan di malam hari itu 20 pasien, kurang lebih seperti itu. Di mana perharinya pasien rawat inap itu plus minus ada 20 pasien. Namanya pasien rawat inap kan kita tidak bisa mengetahui apakah dia pagi, siang, ataupun malam. Nah, terus yang selanjutnya di sini juga dijelaskan bagaimana dalam melakukan job desk di unit rekam medis itu bekerja 24 jam untuk filing. Berarti di sini kita sudah bisa ambil kesimpulan ini menerapkan 3 shift. Assembling 2 shift. 2 shift di assembling nggak mungkin assembling malam-malam, ngantuk. Kalau ngantuk pasti yang ke staples bukan kertasnya, yang ke selotip bukan kertasnya, bisa yang lain. Karena ngantuk ya, pasti kalau assembling 2 shift pasti itu terjadi di shift pagi dan shift malam. Coding ada 1 shift, pasti nggak mungkin ya coding malam-malam, pasti di pagi hari. Distribusi ada 2 shift. Nah, namanya distribusi 2 shift pasti melihat dari jumlah pasien, ini kalau distribusi 2 shift pasti ada di mana? Pasti kalau nggak di shift pagi, pasti ada di shift pagi sama shift siang. Nggak mungkin 2 shift ada shift malam. Nah, udah cuma 20, ada distribusinya juga. Yang satu ngantuk, distribusinya juga ngantuk. Nah, selanjutnya di sini pendaftaran rawat jalan ini 2 shift di hari Senin sampai Kamis. Nah, namanya pendaftaran ada 2 shift Senin sampai Kamis, terus 1 shift di hari Jumat dan Sabtu. Minggu libur. Untuk petugas rawat inap masih merangkap dengan petugas rawat jalan dengan 3 shift di setiap harinya. Jadi petugas pendaftaran ini apabila dia masuk
di hari Senin, otomatis dia juga sebagai rawat jalan tapi juga sebagai rawat inap kayak gitu. Dalam pembuatan jadwal kerja di sini, kepala unit rekam medis memisah antara unit rekam medis di pengelolaan dan di bagian pendaftaran. Jadi dipisah ya jadwalnya, nggak ditulis bredek kayak gitu, nggak dipisah. Petugas bekerja selama 7 jam per hari. Selanjutnya di sini kita akan membuat shift kerja. Nah, di sini kita akan membuat shift kerjanya seperti apa kira-kira. Nah, sebelumnya di sini ada data pegawai unit kerja rekam medis. Di pendaftaran itu tadi kan ada 4, itu ada Yahya, Ferdi sebagai PJ, Dina, dan Zia. Untuk di coding tadi ada 1 orang bernama Kurnia, di assembling ada 2 orang bernama Tutik dan Erna, di filing itu ada Budiarto, ada Zidan, ada Ion, ada Teguh, dan ada Martono sebagai PJ. Dan di distribusi tadi yang berbackground SMA atau SMK itu ada Dendi dan Arman. Nah, di sini untuk jadwal kerja untuk petugas di unit pengelolaan rekam medis bulan Februari tahun 2021 adalah tugas teman-teman. Nah, otomatis sama ya, namanya MUK pasti nanti berbeda setiap manusianya, setiap mahasiswanya pasti berbeda satu dengan yang lain. Dilihat di sini adalah bulan Februarinya. Untuk jadwal kerja di pendaftaran di bulan Februari tahun 2021 itu merupakan tugas saya untuk memberikan contoh kepada teman-teman. Nah, sebagai berikut ya untuk contoh dari pembuatannya. Nah, jadi yang pertama kita berikan judul dulu dalam pembuatan jadwal shift kerja unit pendaftaran Rumah Sakit Indosehat 2021. Nah, di sini jadwal masuk bulan Februari 2021, di mana dalam bulan Februari itu ada 28 hari. Nah, selanjutnya ada nama. Nah, di sini kan pendaftaran, namanya yang pertama itu ada PJ-nya, yaitu Ferry tadi. Terus ada Yahya, Dina, dan Zia. Nah, ini kenapa saya berikan warna yang selang-seling agar mudah dilihat. Nah, kayak gitu. Jadi untuk Ferry, oh lihat, oh ini mudah dalam penglihatan di mata. Nah, di sini kita juga berikan keterangan L itu adalah libur, P itu adalah pagi, S itu siang, M itu malam, C itu cuti. Nah, kita juga akan berikan di mana di sini ada jam kerja. Nah, ada jam kerja, kita harus tuliskan juga kenapa sih kita berikan jam kerja, untuk gunanya untuk memudahkan apabila nanti ada karyawan baru. Semisal di sini kita berikan jam kerja untuk paginya, karena tadi 7 jam ya, otomatis untuk pagi 7 jamnya berarti masuk pukul 07.00 sampai dengan pukul 14.00. Terus untuk siangnya berarti pukul 14.00 sampai ditambah 7 berarti sampai 21.00. Malam itu berarti masuk di pukul 21.00 sampai dengan pukul 07.00. Berapa jam ini yang malam ini, kok banyak sekali? Nah, berarti untuk yang malam ini dia bekerja selama 10 jam. Otomatis dia lembur 3 jam. Otomatis insentifnya pun berbeda antara pagi, siang, dan malam. Semisal untuk pagi dia bekerja, dia memperoleh uang insentif itu misalnya adalah 15.000 ya, mohon maaf. Dia misal memperoleh 15.000 ini uang insentif untuk uang makan lah kayak gitu. Terus untuk yang siang dia bisa memperoleh mungkin 23.000. Untuk yang malam karena dia sudah bekerja lebih dari 7 jam, dia nambah 3 jam, bisa saja nanti insentifnya dia bisa memperoleh 35.000 plus nanti termasuk lemburnya ya kan, karena 3 jam. Ini bisa saja kayak gitu, tergantung nanti dari kebijakan rumah sakitnya. Tapi pasti dalam perhitungan insentif ini pasti akan berbeda. Oke, ini kita tidak membahas tentang uang. Kita akan membahas mengenai
pengaturannya. Jadi untuk PJ, karena dia PJ, dia pasti memperoleh hak istimewa. Karena penanggung jawab itu pasti nanti ada rapat, ada kegiatan yang dimana direktur itu kalau berkegiatan nggak mungkin sore ataupun malam hari, pasti di pagi hari. Makanya untuk PJ kita langsung buat, kan dia khusus di pagi hari. Ingat harus kasih libur di tanggal Minggu, karena hari tanggal 1 ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, lanjut di sini pagi, sini juga pagi, sini juga pagi, sini juga pagi. Nah, di sini juga pagi, ini juga pagi. Nah, di sini adalah libur. Di sini pagi, di sini pagi, pagi. Ini juga pagi, 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 libur, pagi, 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 dan libur. Nah, selanjutnya di sini ada Yahya, Dina, dan Zia. Karena di sini dia bukan sebagai PJ, otomatis dia akan menerapkan shift berputar, di mana nanti bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Nah, kita lihat dulu untuk hari Senin dan Selasa. Ini karena hari Senin dan Selasa, tanggal 1 ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Pasti dia memerlukan yang namanya petugas tambahan karena banyaknya pasien. Berarti otomatis kita berikan dia pagi juga. Nah, sedangkan Dina pasti karena dia juga merangkap ya, ada rawat jalan, rawat inap, dan rawat jalan dan rawat inap, otomatis kita kasih dia ke siang. Dan Zia kita bisa kasih dia ke malam untuk menjaga di rawat inapnya. Kayak gitu. Kalau Dina untuk menjaga di rawat jalan dan rawat inap. Tapi kalau di Zia karena malam untuk menjaga di rawat inapnya. Oke, selanjutnya kita juga di sini akan memberikan Yahya karena sudah pagi, kita akan kasih pagi lagi. Kita di sini kasih siang lagi. Di sini kita kasih malam lagi. Nah, tentunya nanti dalam penyusunan ini pasti akan tiap orang itu berbeda. Tapi nanti bisa diketahui di hasil akhirnya. Ini kok begini, ini kok begini, kok habis malam ditaruh pagi, kayak gitu. Kok habis pagi malah libur, kayak gitu. Nah, kita di sini ini jadi menurut pendapat saya, jadi di sini kita masih pagi ya, dia masih pagi. Terus di sini Zia sudah malam karena habis siang, nggak mungkin pagi, pasti nanti dikasih ke malam. Karena Zia sudah malam, nah kita kasih dia siang, biar dia bisa istirahat di pagi harinya, kayak kelelawar ya. Jadi jangan habis malam terus pagi, nah itu namanya penyiksaan, kayak gitu. Penyiksaan. Terus di sini kita kasih siang, karena dia sudah mulai di hari Kamis ya, di hari Kamis Jumat ini pasti kan sudah tidak banyak bantuan ya. Nah, terus di Lina kita bisa kasih malam. Nah, di Zia dia bisa libur. Kalau habis malam 2 terus siang juga pulang malam-malam terus. Dia bisa libur dulu. Terus di Yahyanya nanti kita bisa kasih malam habis siang. Terus dia besoknya malam bisa istirahat juga, persiapan mental. Nah, di sini pagi karena habis bukan pagi ya, di sini kita kasih libur karena habis malam-malam otomatis dia perlu liburan. Nah, kita habis libur kita kasih siang. Nah, ini baik sekali. Habis libur terus pagi itu kan rasanya kayak anak sekolah SD mau upacara ya. Di sininya upacara, minggunya main-main kan. Nggak enak. Maka kita kasih siang untuk pemanasan. Terus di sini karena dia habis malam ya akhirnya, nah ini kita bisa kasih libur dulu. Nah, oke, lanjut lagi kita ke Dina. Ke Dina di sini kita bisa kasih dia siang, habis libur juga dikasih siang. Terus habis siang tadi Zia kita bisa kasih ke malam. Nah, terus di sini kita bisa kasih siang. Di sini kita bisa kasih pagi. Terus si Yahya kita bisa dikasih ke malam, habis libur terus malam-malam, besok malamnya masuk. Wah, enak banget ini, sama aja liburnya 2 kali. Terus di 8 ini kita bisa kasih siang. Nah, di Dina ini bisa kasih malam. Nah, terus di Zia ini kita bisa kasih pagi. Nah, langsung saja di sini siang, pagi.
malam, siang, pagi, malam, siang, libur dulu, malam, libur, siang, libur, siang, malam, siang, pagi, malam. Jadi dalam melihat ini kita harus benar-benar memprediksikan di hari kedepannya. Jangan sampai nanti teman-teman kita kecapean ketika dia bekerja. Ingat prinsipnya juga untuk menyejahterakan. Ya, jadi 15 ini kita kasih malam lagi. Dan untuk malam ya maksimal itu untuk malam hari itu 2 kali. Kalau kita masih manusia ya maksimal itu malamnya itu 2 kali saja. Kecuali memang ada keperluan yang perempuan mungkin ada yang mau cuti, ada yang hamil, yang laki-laki kasih malam 3 kali ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau misal nggak ada hambatan, nggak ada suatu hal kondisi yang mendesak, jangan kasih malam lebih dari 2 kali. Oke lanjut, ini tadi hari ke-15 Dina kita kasih siang, terus Zia kita kasih pagi, Zia masih pagi, kita masih malam, ini Dina masih malam, Yahya kita kasih hari siang, 17-nya juga siang, di sini malam, di sini pagi. Jadi dalam satu hari teman-teman titenannya adalah ada, kalau di hari kredit paginya ya 2 orang, tapi ada siang ada malam. Tiap hari pasti harus ada pagi siang malam, 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 pagi siang malam. Ini libur pagi siang malam, pagi siang malam. Di sini juga pagi siang malam, di sini juga pagi siang malam, di sini pagi siang malam, pagi siang malam, di sini malam pagi siang, pagi siang malam, pagi siang malam pagi karena hari kredit ya, pagi siang malam pagi karena hari kredit. Lanjut ke 18. Ke 18 kita kasih malam, di sini siang. Terus di sininya untuk Zia libur dulu. Kasih dia hari libur kayak gitu. Terus di hari ke-19 Zia habis libur malam-malam masuk lagi libur. Terus di sini juga Yahyanya di tanggal 19 kita kasih siang karena pagi siang malam. Oke, tanggal 20 karena ini kan juga hari Jumat ya, hari Jumat kan nggak begitu kredit, dan Jumat Sabtu itu kan nggak begitu kredit, jadi untuk yang jaga pagi cukup 1 saja cukup, karena hari Jumat Sabtu ini kan polinya cuma 1 shift aja, otomatis lebih berkurang kuantitas pasiennya. Tanggal 20 habis itu dia kasih libur untuk Yahyanya. Terus di Dina kasih siang, Zia kasih malam. 21-nya Zia kasih siang, Dina kasih malam, Yahya kasih pagi. Tanggal 22-nya Yahya pagi, Dina siang, Zia malam. Tanggal 23 Zia kasih malam, Dina kasih pagi. Terus Yahya kita kasih siang. Terus di tanggal 24 Yahyanya masuk malam. Terus di tanggal 24 Dinanya bisa di pagi hari, Zianya bisa di siang hari. Nah, terus di sini Zianya bisa libur. Terus Dinanya Dina di tanggal 25 bisa siang, Yahya bisa malam lagi. Habis Yahya malam terus kasih siang, karena nggak libur kasih siang dulu. Terus Dinanya libur karena persiapan untuk buat refreshing, mau ke pantai mungkin. Dinanya bisa libur dulu, Zianya kita bisa masukkan malam karena habis libur capek dari naik gunung
Lawu ya, habis naik Gunung Lawu kita kasih malam biar nggak langsung jeglek masuk kerja. Ini juga kasih malam, di sini siang, Yahyanya bisa libur dulu ke pantai atau naik bukit. Nah, di sini bisa malam, habis libur masuk malam, wah, enak sekali. Terus di sini pagi dan di sini siang. Nah, dari sini kita untuk menilai suatu jadwal yang kita berikan itu akan menimbulkan sambat atau tidak. Itu yang pertama kita harus ketahui. Habis malam jangan pagi, ya. Habis malam jangan pagi, kayak gitu. Yang kedua, harus ada pagi, siang, malam, kayak gitu. Dan hari libur harus sama. Nah, kita cek hari liburnya apakah sama. Untuk Yahya ada 1, 2, 3, 4. Oke, 4 hari libur dalam 1 bulan. Sama ya, karena pimpinannya juga 1, 2, 3, 4. Pimpinannya juga 4, harus sama semuanya. Dina di sini juga 1 liburnya, 2 libur, terus di sini juga libur, di sini juga libur. Zia 1, 2, 3, 4. Nah, 4 sama-sama 4 semua. Nah, kayak gitu. Jadi harus kita cek liburnya tuh harus balance semua. Habis itu habis malam nggak boleh ada pagi. Kita review lagi. Ini habis malam siang, oke aman. Habis malam libur, oke aman. Habis malam sekali libur, terus malam lagi, oke nggak apa-apa, cowok. Gitu ya. Terus habis malam di sini, nah di sini habis malam pagi. Nah berarti ada kesalahan nih di sini, ya kan? Nah di sini berarti ada kesalahan dinanya. Nah di sini kita bisa langsung apa namanya, kita bisa langsung cross check saja. Nah, karena di sini habis malam kok pagi, perempuan lagi ya, maka kita bisa langsung ganti siang pagi, aman ya di sini paginya. Nah, habis malam siang aman. Terus di sini pagi malam, malam siang oke aman. Malam-malam siang, malam-malam siang, malam-malam siang, malam siang, malam-malam siang, malam siang, malam siang, malam siang, malam siang, malam. Oke. Jadi harus kita cek dulu apakah apa namanya, malam habis malam itu ada pagi enggak. Kalau ada pagi harus kita ganti gitu. Kalau misal mentok udah nggak bisa diganti, pilih yang cowok. Misal mentok nggak ada yang cowok, ya harus, kalau baik hati ya PJ-nya kita beri di waktu tersebut. Karena kita kan sebagai di sini posisinya bukan PJ. Di sini kita posisinya adalah kepala unitnya. Yang kedua, kita harus mengecek dalam 1 hari ini, karena ini unit pendaftaran harus ada pagi, siang, malam, ya kan? Nah, kita cek dulu pertama di pagi, siang, malam dalam perharinya. Ini ada pagi, siang, malam, malam, siang, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Di sini pagi, siang, malam. Ini juga ada. Ini juga pagi, siang, malam. Ini juga sesuai. Ini sesuai, 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 sesuai. Di sini juga sesuai, 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 sesuai. Di sini juga sesuai. Nah, di sini juga sesuai. Nah, selanjutnya kita cek di tanggal kredit. Hari Senin, Selasa, Rabu itu tanggal kredit ya. Karena awal-awal ya. Kita cek paling enggak ada di 3 hari itu, atau di Senin, Selasa, Rabu, ataupun Senin, Selasa, ataupun Senin, itu harus ada 2 orang yang menjaga di pagi hari. Ini sudah ada. Ini cuma sendirian karena ini di hari Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, ini kita cek di sini hari Senin, Selasa paginya sudah 2, Rabunya juga 2. Ini Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kita cek lagi di hari Senin paginya sudah 2, Selasa paginya juga sudah 2, Rabu paginya juga sudah 2, Kamis ini paginya 1 saja, Jumat 1, terus Minggu juga cuma 1, jaga rawat inap karena rawat jalan tutup. Ini hari Senin, nah paginya juga 2, Selasa juga sudah 2, Rabu juga sudah 2.
Berarti bisa kita katakan untuk yang kita buat ini sudah sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, kayak gitu ya. Oke, terima kasih. Berarti nanti teman-teman silahkan buat jadwal. Nah, buat jadwal menurut dengan kasus yang ada. Kalau di sini kan sudah sesuai kasus yang ada, di mana hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis itu ada rawat jalannya 2 shift dan pasti pasiennya ramai. Sedangkan Jumat itu cuma 1 shift karena pasiennya sudah polinya sedikit. Sabtu Minggu rawat jalannya sudah libur, ya kan? Ini sudah sesuai. Di sini nanti teman-teman silahkan buat sesuai dengan apa namanya deskripsi yang ada, di mana tadi tugas codingnya Kurnia, assembling-nya Tutik. Nah, karena coding, assembling, filing, dan distribusi ini dalam satu ruang lingkup pengelolaan, otomatis teman-teman langsung buat satu jadwal. Kurnia, Tutik, Era, Budianto, Zidan, sampai dengan Arman. Jangan dipisah-pisah antara coding, assembling, filing, distribusi, nggak perlu. Kayak gitu. Oke, dengan tetap membaca dalam protokol di sini. Oke, sekian, semoga bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan ilmu bagi teman-teman semua. Jangan lupa absen di kolom komentar yang saya beri tanda pin dan dijawab tadi untuk kuisnya. Serta untuk tugasnya akan saya berikan linknya. Untuk pengumpulan kapan? Untuk pengumpulan maksimal besok, hari besok. Hari besok maksimal hari besok. Silahkan teman-teman mau kumpulkan jam berapapun, gak ada batas waktunya, penting besok. Oke, apabila ada salah kata dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.